Dame ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dot pikiran muna dinalaho manangihon hata ni debata. Alani iyale Tuhan marsaringar maho. Nung ngarade roha ng pikiran nami. Laho tumangihon hatam na badiyay. Di bagasan Kristus Jesus martangiang hami. Amen. Shalom. Shalom. Gabi bingung orang. HP marlas ni roha do kita sadarion kan. Lebu asrang semangat kita mangina. Ido kan mahuta barat. Marlas ni roha do kita kan. Sahalinay, shalom adi kita saluta mangina. Horas. Shalom pengantin. Aduh senyumannya si Juli ini puang. Memang kalau Berhuta Barat terkenal dengan cantiknya ya. Tapi kalau saat ini saya mau mendengar suaranya dulu. Shalom pengantin. Iya begitu ya. Walaupun hari ini sepertinya dingin-dingin ya. Tapi tidak mengurangi semangat. Jadi namang dainang hatani debata di hita. Dinalaho mamakulingi hita sude aka amang dohot inang na pungudison. Tarlumobi mai dihamu na dua. Rimson Sidabutar. Dohot Yuli Sri Devi Boru Huta Barat. Hata ni debata natar surat disada Petrus tolu ayat walu. Sada Petrus tolu ayat walu songonon mahata ni debata. Akup nii saroha mahamu saluhudna sapakilalaan akan namar holong ni roha didongan namarasiri roha naserep. Di bahasa Indonesia dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Demikian firman Tuhan. Damang dainang selamat datang madihamu, tarlumobi ma di keluarga narosian persikaman betah emang? Itu kan? 3 halak narosian persikaman amang. 4 halak. Onom halak, iya. Ya itu sebetulnya sudah perjalanan jauh ya dari bukit menuju ke pulau. Persikaman perbukitan di rumah teh amang. Dulu di teh. Itu kan? Pudi di dulu mai. Daung teh. Iya. Jadi Bapak Ibu, selamat datang kami sampaikan kepada seluruh keluarga yang datang dari Adiak Koting, yang datang dari luar Pulau Batam, bahkan yang datang dari Pulau Batam ini pun selamat datang kami sampaikan. Nang pehurasa hami amang inang, apalagi calon-calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan mereka, sayalah salah satu menjadi saksinya. Hampir kurang lebih 1 bulan ya di rumah. Oh, jadi ternyata begini pergumulan mempersiapkan pernikahan. Nah, jadi pelajaran lain untuk Inang Pandita, itu kan, Ina Esther. Iya. Jadi memang walaupun mulai dari persiapan sampai pada saat ini, sampai tadi pagi pun amang Inang seperti sakit kepala kita. Terlalu pojot, apalagi misalnya terlalu cantik kurasa, jadi pusing aku ini. Iya. Mungkin seperti itu. Tapi ditambah lagi hujan berkat yang luar biasa hari ini amang inang, saya rasa semakin lengkap lagi sukacita kita. Amin. Jadi untuk itu saya rasa memang kita harus bersukacita pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu apakah amang inang sudah sarapan di sini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang penting saya mau hari ini berikan sukacita yang luar biasa. Coba juta bereng amang inang bohita. Bohini dongatta. Coba dulu, terus aku ini memang si Rimson, non hatop do dibereng si Yuli, hatop do dia kan, ya memang cantik ya Rimson ya, iya, memang jangan dulu kamu lepas pandanganmu dari si Yuli saat ini. Ya, jadi walaupun itu amang inang, tetapi harus sukacita, karena mulai dari konseling kemarin si Rimson ini hanya senyum-senyum manja dia kepada si Yuli. Sabar Rimson, hari ini sahnya kalian berdua, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian. Naparjolo selamat madihamuna 2, Rimson Sidabutar,
Dohot, Yuli, Sri Devi, Boru, Huta Barat. Di sini sudah memiliki status yang berbeda. Status yang berbeda itu tentu sudah tahu kita, tanpa dijelaskan pun sudah tahu kita apa maksudnya status yang berbeda ini. Apalagi si Rimson mulai dari kecil, saya tidak tahu kecilnya ini memang di GKP atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya informasi dari Amang sekretaris kita tadi, bah ini sudah keberapa kali saya menandatangani surat si Rimson. Ya, ditambah lagi ini surat Pak Masuwon. Ya. Jadi si Rimson dan si Yuli ini Amang Inang mulai dari kecil kalian berdua sudah dibesarkan di gereja. Mulai dari sekolah minggu, masa remaja, masa naposo bulung. Dan hari ini masuklah lagi kepada pemberkatan pernikahan. Sudah berapa zaman kalian lewati di tengah-tengah gereja? Ya, sudah beberapa zaman kalian lewati ketika kalian bertumbuh di tengah-tengah gereja pada saat ini. Berarti dang halda baru di Hamuna 2, molo ditaringoti hatan itu hatta. Saya harap tidak bosan-bosannya ya mendengarkan firman Tuhan. Mulai dari konseling pernikahan, sama-sama kita membaca dan menggali apa yang Tuhan katakan tentang rumah tangga Kristen dan tentang dasar dari rumah tangga Kristen. Tentu tidak menjadi hal yang membosankan bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hal yang baru. Alai sonari di status naib baruon, masuhon muna madilaka nagajang. Langkah yang begitu panjang, inilah langkah awal sekaligus inilah langkah akhir bagi kalian berdua. Waktu di konseling kita mengatakan bahwa rumah tangga itu ibaratkan seperti bengkel. Ya. Rumah tangga itu diibaratkan seperti sekolah yang tidak ada masa wisudanya. Dan masa wisudanya hanya diakhiri ketika sudah terlebih dahulu satu dari antara pasangan meninggal, itu masa wisuda. Kenapa dikatakan rumah tangga adalah seperti bengkel, saling memperbaiki yang rusak. Itu memang harus diketahui di dalam kehidupan kekristenan. Tapi pada saat ini ketika dikatakan status ini menjadi langkah awal dan sekaligus menjadi langkah akhir yang kalian lakukan di dalam kehidupan pada saat ini. Langkah akhir berarti sudah menandakan berakhirlah masa lajang, berakhirlah masa muda. Ya. Jadi Rimson dan Yuli berakhirlah memang sifat kemasa mudaan ini. Jadi kalau sudah menerima pemberkatan kudus, jangan lagi memiliki karakter yang memang seperti tidak memiliki tanggung jawab. Sekarang sudah memiliki tanggung jawab. Kamu tanggung jawabmu adalah mengasihi suami. Kamu tanggung jawabmu adalah turut juga mengasihi istrimu. Jadi tanggung jawabmu harus kamu pegang saat ini. Sifat para masa muda yang terlalu nyaman ketika di luar rumah. Jadi saat ini inilah langkah akhir kalian untuk meninggalkan masa muda. Dan ini menjadi langkah awal kalian berdua untuk memasuki kehidupan yang baru, masa baru, status yang baru. Bigari nang salput tikihita konseling pranikah, hujodope goarmu ate, Rimson, itu kan? Hujodo goarmu Yuli. Ale molong ngatar pasu-pasu hamuna 2, dan boyau manjau goar. Alai hujo amang paima, amang harapan, amang Roma, manang amang Rimson, ira kan? Amang Sida Butar, ada songonima. Apa Yuli? Inang Yuli. Jadi berarti menandakan itu status baru. Status yang semakin naik. Berarti kalau sudah dikatakan amang, inang, ini sudah berat ini tanggungan kita. Amang, inang, bukan nama lagi yang dipanggil. Itu status yang baru yang harus kita ingat pada saat ini. Jadi artinya sudah naik level lah kalian berdua. Ingat, naik level berarti karakter
Itu juga harus menjadi karakter yang bernilai harganya. Bagaimana karakter suami Kristen, bagaimana karakter istri Kristen yang bijaksana. Jadi di dalam memasuki tahap yang baru ini, rikod dohatani tuhata di Hamuna 2, walau naking di dogdo di sada Petrus tolui, sapa kilalaan, marholong ni roha, marasi ni roha, serep maroha. Itu sebetulnya kunci rumah tangga. Sapa kilalaan, marholong ni roha, marasi ni roha, serep maroha. Kalau ini do kunci rumah tangga Kristen. Dan adong na asing. Ketika saya melakukan setiap konseling pernikahan, saya selalu bertanya apa tujuan menikah. Apa tujuan berumah tangga? Saya selalu mempertanyakan itu ketika konseling pernikahan amang inang. Alai godang do na mangalusi holan seputaran hagabeon. Hasangapon dohot hamoraon. Holan tuluan do amang inang. Sekali lagi ketika saya mempertanyakan di dalam setiap konseling pernikahan, apa tujuan kalian menikah? Apa yang mau kalian tuju ketika menikah? Memang di konseling pernikahan dialusi amang rimson do kebahagiaan itu kan. Salah satu kebahagiaan. Tapi banyak yang menjawab amang inang adalah anak, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu yang mereka jawab amang inang ketika saya mempertanyakan apa tujuan kalian menikah. Tapi di dalam kekristenan bukan itu tujuan dari pernikahan orang Kristen Bapak Ibu sekalian. Kalau memang itu tujuan kita menikah, memang tujuan kita memiliki anak, sebetulnya tanpa menikah pun kita bisa memiliki anak. Zaman sekarang tinggal mengadopsi Bapak Ibu sekalian. Dan itu pemikiran orang sekarang yang salah Bapak Ibu tentang pernikahan kekristenan. Sehingga memang ketika orang Kristen memiliki tujuan menikah ini hanya untuk memiliki anak, percayalah Bapak Ibu, ketika satu keluarga ini tidak memiliki anak, maka mereka tidak akan tenang hidupnya. Mereka akan senantiasa dihantui, mereka akan senantiasa dituntut untuk memiliki anak Bapak Ibu. Untuk itulah sering terjadi perpecahan, keributan antara pihak paranak, pihak parburu tentang keturunan ini amang inang. Saya mau menekankan pada saat ini, jikalau tujuan menikah hanyalah untuk punya anak, maka saran saya tidak usah menikah. Itu saja saran saya. Ketika saya mendengar ada ungkapan atau ada jawaban, tujuan kami untuk menikah adalah mau mendapatkan keturunan. Saya langsung cepat saja menjawab, kalau begitu tidak usah menikah. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu. Karena bukan itu tujuan utama pernikahan, sekali lagi saya katakan. Tetapi tujuan utama pernikahan orang Kristen amang inang, pasauton panjauan, pemenuhan panggilan Allah sendiri. Sekali lagi saya mau mengingatkan kepada kalian berdua, rumah tangga itu terjadi karena inisiatif dan kehendak Allah sendiri. Allah yang memanggil, Allah yang mempersatukan setiap orang untuk berumah tangga. Jadi bukan inisiatif Rinson atau inisiatif Yuli, tidak. 6 tahun kalian berpacaran, itu bukan inisiatif kalian. Tapi karena Allah sendiri yang sudah menggerakkan hati kalian untuk memasuki jenjang yang lebih luar biasa saat ini. Itu saja. Dan ini salah satu penggenapan panggilan Allah atas kehidupan kalian berdua. Pasauton panjowon ni debata, pemenuhan panggilan Allah. Jadi jikalau tidak punya anak bagaimana? Apakah kita langsung minta cerai? Jikalau memang tidak memiliki keturunan amang inang, apakah langsung kita peributkan di dalam keluarga? Apakah kita langsung merasa tidak bahagia amang inang? Apakah kita langsung merasa tidak diberkati Tuhan? Sekali lagi jikalau memang itu tujuan kita, sudah pasti salah itu Bapak Ibu sekalian. Tujuan kita menikah sekali lagi karena kita memenuhi panggilan Allah. Kejadian 2 ayat berapa? 18. Karena tidak baik manusia itu seorang
diri. Untuk itulah diberikan sang penolong. Itu panggilan Allah kepada Yuli untuk menjadi penolong bagi Rimson. Jadi memang kalian memenuhi panggilan Allah pada saat ini. Itu harus kalian imani pada saat ini. Jadi bukan karena kamu yang memilih Yuli, bukan karena kamu yang menentukan pilihan Rimson jadi suamimu, bukan. Tapi karena Allah sendiri yang telah menggerakkan hatimu untuk memenuhi panggilan Allah. Membentuk satu rumah tangga yang baru. Sehalinai tujuan utama pernikahan ima pasautan panjowon. Tarjou doho amang Rimson, sadarion manjalo pamasu-masuon parbogasonmu. Tarjou ate. Iya, harus kita imani itu. Apakah karena Allah yang menggerakkan hatimu Yuli sehingga kamu menerima Rimson? Tidak dijawab Hamuna. Apakah Allah yang menggerakkan hatimu? Jelas, tentu Allah yang menggerakkan hatimu. Berarti benar bahwa pernikahan ini adalah pemenuhan panggilan Allah sendiri Amang Inang. Karena Allah yang memanggil kalian berdua melalui gerejanya, maka Allah sendiri yang pasti akan memenuhi segala keperluan dan juga memampukan kalian melakukan tanggung jawab masing-masing. Ketika Allah yang mempersatukan, maka Allah juga yang akan memenuhi segala keperluan rumah tangga ke depannya. Saat ini, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya setelah selesai acara ini. Tapi sekali lagi, ketika Allah yang sudah mempersatukan, maka Allah yang akan mencukupkan, maka Allah yang akan memberkati dan memenuhi apa yang kalian perlukan saat ini. Dan paling penting, mintalah bantuan dan pertolongan dari Allah. Sehingga kalian dimampukan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Saya mau mengatakan panjang sekali pernikahan ini. Panjang sekali perjalanannya. Bukan hanya jalan lurus, naik turun, berlika-liku, itulah jalan pernikahan. Apakah ada rumah tangga yang mulus, yang hanya damai saja? Ada yang di sana Manginang? Yang memang selama kita anggaplah 20 tahun pernikahan itu. Memang hanya 20 tahun ini saja kita damai, tidak ada perselisihan atau apapun itu. Ada yang di sana Manginang? Sedang ada ngate. Alai dang songon akan di huta nasingan ate. Mulu merbedai tor sapat piring, sapat sendok, sapat huseaha. Dang kan? Dang adong songon ikan? Iya, tidak ada. Perselisihan apapun itu dapat diselesaikan di dalam Kristus, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Amang Rimson, Inang Yuli, pernikahan ini sangat panjang. Atau saya mau bertanya kepada Amang Rimson. Berapa lama rencana Amang Rimson menikah dengan Inang Yuli? Seumur hidup. Betul? Ketika nanti sudah berumah dengan dia, ketika tiba-tiba pesek hidungnya, tetap menikah? Iya. Jangan karena cantiknya hari ini, memang makeup itu membuat kita cantik ya. Coba lihat dulu. Aku mau menikahinya seumur hidup, katakan dulu. Gugo jodoh konah. Tidak kedengar karena hujan ini. Coba dulu katakan kuat Amang Rimson. Terromantisian deh. Onang cemburu amang sida butar opung ceslin. Amang pesongoni do tikim poso. Ido kan. Ido tahe. Alu si jenang pandita. Bagaimana Inang Yuli? Berapa lama rencana ingin menikah dengan Amang Rimson? Sampai maut memisahkan. Betul ya? Ketika nanti tiba-tiba dia berubah jadi satria baja hitam. Tetap. Tiba-tiba dia berubah menjadi, siapalah saya katakan ini ya. Pokoknya berubahlah dia, tidak seberisi sekarang, kurus tiba-tiba. Tetap ya? Oke. Berarti setia pada saat ini. Seumur hidup berarti itu yang menjadi kesimpulan kalian berdua. Berapa lama mau menikah? Seumur hidup. Itu saja kuncinya Amang Inang. Berarti bukan karena dikontrak bertahun-tahun. Bukan karena ada permasalahan sehingga kita langsung cepat mengakhirinya. Bukan karena kita tiba-tiba
Selama dia masih baik, selama dia masih cantik, saya akan terus menikahinya. Ketika dia tiba-tiba jelek, ketika dia tiba-tiba jahat, ketika dia tiba-tiba mengamuk, saya tidak akan menikahinya. Saya akan meninggalkannya. Tidak ada seperti itu ya. Tapi sekali lagi, mau sejelek apapun, mau secantik apapun nanti perubahannya, tetap ingat, pernikahan kalian bukan pernikahan kontrak. Tapi pernikahan kalian adalah pernikahan yang kekal. Allah sendiri yang mempersatukan. Bukan Inang Boru Siregar yang mempersatukan. Bukan Pangulani Huria yang ada di gereja ini yang mempersatukan. Tapi sekali lagi, yang mempersatukan adalah Allah sendiri. Kristus sendiri, itu yang menjadi dasar bagi kalian berdua. Sekali lagi, rumah tangga adalah perjalanan yang sangat panjang. Segala sesuatu itu akan kita perhadapi. Baik buruknya akan kita perhadapi. Maoldo amang inang pasadahon jolma. Ido kan? Setuju do kita kan? Maoldo pasadahon jolma kan? Apalagi padu muhon akan berbadai. Maulhian do amang inang. Wakui memang maoldo pasadahon jolma amang inang. Lama padomuhon akadua na berbeda. Berbeda latar belakang, berbeda pola pikir, berbeda pendidikan, berbeda kepentingan. Sangat susah sekali Bapak Ibu sekalian. Tetapi amang inang, ketika kita merasa sulit, apalagi ketika Amang Rimson, Inang Yuli merasa sulit sekali membentuk, menyatukan karakter pola pikir kami Inang. Sekali lagi yang menjadi dasar ayat pernikahan kalian pada saat ini. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Itu saja. Sesulit apapun kalian merasakan untuk mempersatukan karakter pola pikir kalian, dan keinginan kalian ke depannya, sekali lagi yang menjadi dasar pernikahan kalian berdua saat ini. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Seia sekata, seperasaan. Ketika istrimu nanti sakit Amang Rimson, kamu pun harus ikut merasakan sakitnya. Ketika pun nanti suamimu Inang Yuli merasakan kesulitan, kami pun harus ikut merasakannya. Seperasaan, sepemikiran, sekeputusan di dalam rumah tangga. Yang namanya rumah tangga adalah suami dan istri. Tidak ada orang yang lain. Tidak ada orang tua, tidak ada keluarga yang lain. Sekali lagi yang namanya rumah tangga adalah suami dan istri. Ketika sudah dikatakan rumah tangga adalah suami dan istri, keputusan hanya ada di dua orang ini saja Amang Inang, suami dan istri. Orang tua hanya sebagai pengarah dan pemberi nasihat. Olo di sipata hita Amang Inang kelewat batas sebagai orang tua. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang tua lupa ketika anaknya sudah berumah tangga, orang tua masih saja ikut campur untuk memutuskan apa yang dilakukan oleh anak. Sehingga ketika anak mengatakan, ketika orang tua melihat anaknya tidak mengikuti lagi arahan orang tua, langsung saja orang tua menjudge dan menghakimi, tidak menghormati, tidak mengasihi orang tua. Bukan itu lagi permasalahannya Amang Inang. Yang sudah dipersatukan Allah, memang mereka yang bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga. Orang tua sekali lagi hanya memberi nasihat saja Amang Inang, bukan menentukan keputusan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Karena kita harus pahami, rumah tangga hanya suami istri yang ada di dalamnya. Jadi sekali lagi, seperasaanlah, sepemikiranlah, dan hiduplah di dalam rendah hati ketika membangun rumah tangga. Dan inilah yang mau disatukan. Dang adong jol manaboy pasadahon perbedaan asing nisien Yesus Kristus. Apalagi inang pandita. Sekali lagi, Allah sendiri yang sudah mempersatukan perbedaan kalian berdua. Allah sendiri yang sudah mempersatukan segala karakter yang berbeda-beda saat ini. Kamu sudah menerima dia di dalam setiap kekurangannya. Kamu sudah menerima dia di dalam setiap keterbatasannya.
Jadi apapun nanti keterbatasan, kekurangan yang kalian lihat di dalam rumah tangga, unang sanga hubege hami, ditelepon ho inang boru nenggolan amang rimson. Dengan menceritakan kekurangan dari inang Yuli. Begitu juga inang Yuli. Ketika nanti menjumpai, melihat kekurangan dari amang rimson, jangan sampai kamu menceritakan kepada pihak Huta Barat. Ataupun keluarga yang lain. Karena apa? Karena memang sudah ini keputusan kalian berdua. Menerima setiap kekurangan. Dan mensyukuri setiap kelebihan. Jadi tidak ada lagi yang patut disesali. Kalaupun nantinya ketika kita melihat kekurangan dari pasangan kita, katakan, Tuhan, ini pasangan yang sudah Engkau tunjukkan kepadaku. Mampukan dan kuatkan aku untuk tetap menerima dia. Baik suka, baik duka, baik cantik maupun. Saya tidak akan mengatakan jelek karena tidak ada jelek boru Huta Barat, Pak. Iya, itu kan emang. Bagak resudikan boru Huta Barat. Au regar pe mengakui do boru Huta Barat on. Bagak. Iya. Apalagi ketika saya baru saja menjumpai dan melihat ketemu dengan inang Yuli. Bagak jago do HP amang rimsonon. Memilit inang boru Huta Barat. Alay tong do jago inang boru Huta Barat memilit amang rimson. Tong do ganteng, gitu kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kalian berdua, Amang Rimson dan Inang Yuli, bahwa kalian mendirikan rumah tangga bukan rumah yang bertangga. Kalau mendirikan rumah yang bertangga, kalau punya uang, rumah yang bertangga itu bisa jadi, bisa berdiri. Tetapi untuk mendirikan rumah tangga, uang bukan segalanya. Tetapi kesatuan hati, terlebih keimanan yang membangun rumah tangga itu. Kalau ada uang kalian, bangunlah rumah yang bertangga sampai tangga lantai 3 ke bawah. Tapi di dalam membangun rumah tangga kekristenan, uang tidak akan menjamin rumah tangga itu akan bertahan. Karena yang menjamin rumah tangga kekristenan adalah Kristus sendiri. Jadi sekali lagi, Kristus sendirilah yang menjadi modal utama untuk memasuki jenjang yang baru, tahap yang baru. Atong sada mahamu di bagasan Kristus, saroha sa pikiran mahamu nadua, sa pakilalaan mahamu nadua. Jadi kita sudah banyak membahas di dalam konseling pernikahan, maka dalamilah itu, peganglah itu, pakailah dasar itu menjadi tongkat untuk kalian berdua memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Hita penapungu di son amang inang, dang adong jolma na tamat marumah tangga. Nang pehita napungu di son, songon dia peleleng na marumah tangga los marumur 20, 10 tahun nita amang inang, hurasa dang adong hita na tamat marumah tangga. Se adong doy amang inang permasalahan. Ada saja permasalahan itu Bapak Ibu sekalian. Dan itulah memang rumah tangga. Selamat ribut rukun. Ributlah untuk nantinya kamu akan rukun kembali. Rukunlah untuk nantinya kamu akan mendapatkan janji Allah. Itu saja. Jadi jangan ketika ribut, ya ribut saja tidak ada Bapak Ibu. Tapi rumah tangga memang harus selalu ada ribut rukunnya Bapak Ibu sekalian. Jadi atong ala soadong na tamat marumah tangga amang inang ala godang tantangan silih berganti. Jadi tutuhani ma tapasahat parngulota tarlumobi rumah tangga ta amang inang. Hanya kepada Allah saja yang menjadi penopang dan penuntun kita Bapak Ibu. Ingat pada saat ini kesetiaan kepada Allah akan terlihat perlakuan kita kepada pasangan kita. Ketika kita tidak setia kepada Allah, maka kita tidak akan peduli kepada pasangan kita. Ketika kita tidak setia kepada Allah, maka kita tidak akan merasakan apa yang dirasakan pasangan kita. Jadi sekali lagi, kesetiaan kepada Allah ditunjukkan lewat ke pasangan kita. Atong borohat mahamuna dua, manjalo jala memasuki status naib baru, borohat mahamuna dua, isada kondisi naib baru, jalo hamuma pasu-pasu naib baru siang Tuhani. Selamat datang di kehidupan baru, selamat memasuki keluarga yang baru. Amin, kita berdoa.
Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami, bahwa hari ini kami boleh semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah mempersatukan kami di dalam berbagai macam perbedaan kami. Tuhan yang telah mempersatukan kami di dalam berbagai macam perbedaan pola pikir dan keinginan kami. Dan saat ini kami imani bahwa anak Tuhan Rimson Sidabutar dan juga Yuli Sri Devi Boruhuta Barat saat ini Tuhan persatukan di dalam perbedaan, di dalam keterbatasan, di dalam kelebihan mereka yang luar biasa. Karena Tuhan berencana melalui kehidupan mereka pada saat ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah yang awalnya dua, tetapi saat ini kami melihat bahwa mereka akan satu di hadapan Tuhan. Satu hati di dalam memuji Tuhan, satu hati di dalam menyenangkan hati Tuhan, satu hati di dalam perasaan, satu hati di dalam melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan mereka. Kerinduan hati kami Tuhan, biarlah keluarga Amang Rimson Sidabutar, Inang Yuli Sri Devi Boruhuta Barat, Tuhan yang senantiasa mencurahkan bagi mereka damai sejahtera, kasih yang daripada Kristus. Apapun tantangan yang akan mereka hadapi ke depannya, badai sebesar apapun yang akan menghantam bahtera mereka, tetapi mereka tetap saling menguatkan, saling mendukung satu sama lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terlebih keluarga besar Sidabutar, keluarga besar Huta Barat, di mana pada saat ini Tuhan yang telah mempersatukan keluarga besar ini. Untuk itu Tuhan, apapun nantinya perjalanan hidup mereka ke depannya, Tuhan yang tetap memberikan damai antara keluarga besar Sidabutar, keluarga besar Huta Barat. Sehingga mereka juga saling mendoakan, saling menguatkan. Dan juga Bapa, rangkaian acara saat ini, mulai dari peribadahan di tengah gereja, bahkan sampai kegiatan peradatan di gedung HKI Kapling Baru. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melancarkan, Tuhan yang memberikan kesehatan, kesatuan hati bagi seluruh keluarga besar. Terlebih kami memohon kepadamu Tuhan, kasihanilah kami, berikan cuaca yang baik di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Agar melalui cuaca yang baik itu, kembali kami melanjutkan acara peradatan ini di dalam sukacita yang luar biasa. Dan tetap kami bersyukur atas hujan berkat ini yang telah menyapa kehidupan kami, yang kembali memberikan kesegaran bagi jiwa kami yang merasa kering pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.